Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita lihat biodata diriku yuk. Namaku Mayang Evolandini. Lahir Sumedang 7 Mei 2003. Nomor HP, IG, email, dan alamat sekolahku di SMK Informatika Sumedang. Alamatku Dusun Sukalaksana, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Di sana terdapat metode pengembangan perangkat lunak waterfall, yaitu ada requirement analysis, design, development, testing, dan maintenance. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun, kita perlu belajar banyak dari metode ini, karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode yang muncul kemudian. Pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Ini ada gambar kedua dari metode pengembangan perangkat lunak agile. Metode agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama atau waterfall yang tidak fleksibel dan juga dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Kepuasan pengguna merupakan prioritas utama dari metode agile. Ini yang diraih dengan terus-menerus menghadirkan fitur yang berfungsi dengan baik, teruji, serta diprioritaskan. Berbeda dengan metode waterfall, agile ditujukan untuk menangani munculnya berbagai fleksibel dan kekompleksan yang mungkin terjadi. Di sini terdapat gambar ketiga dari metode pengembangan perangkat lunak Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi metode agile. Dalam hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya dengan cara memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Dan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna menunjukkan hasil sementara dari proyek. Pada dasarnya, metode Scrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu metode pengembang software tradisional atau waterfall dengan fleksibilitas dan praktik pengulang dari metode agile yang modern. Ini juga terdapat gambar keempat, yaitu metode pengembangan perangkat lunak RID. Metode RID atau Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Untuk tahanan desain pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Di sana juga terdapat gambar kelima, metode pengembangan perangkat lunak prototipe. Prototipe merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah sampel disepakati, pengembang baru akan membuat produk hasilnya. Sebagai akhir hasil dari proyek, metode prototipe memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. Ini juga terdapat gambar ke-6, metode pengembangan perangkat lunak DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembang sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antara departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembang siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Sekian
video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.